Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah memberikan kesehatan buat kami. Dengan kasih setia Tuhan, kami mampu bersuka cita mensyukuri berkat-berkat-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami hendak bersekutu dengan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dalam nats hari ini firman Tuhan meminta kita, para orang tua, untuk mendidik anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita. Mendidik mereka agar takut akan Tuhan. Selalu rindu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dari pengamatan Salomo, ternyata pendidikan punya kolerasi positif kepada karakter seseorang. Jika anak memperoleh didikan yang baik dan benar dari orang tua, maka anak itu akan berkarakter yang baik. Bahkan seorang anak akan membawa ketentraman dan sukacita bagi orang tuanya. Melalui hal inilah maka Salomo menganjurkan dalam Amsal ini agar setiap orang tua selalu mendidik anaknya. Pendidikan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus seiring waktu berjalan. Karena hal itu adalah untuk membangun karakter yang baik bagi anak didik. Anak dididik untuk menerima pendidikan melalui panca indera mereka sendiri, yaitu telinga dan mata. Karena melalui panca indera, ia melihat dan mendengar teladan yang kita berikan sehari-hari. Ajaran verbal dapat berupa aturan atau hukum, etika, adat istiadat, terutama firman Tuhan dapat kita sampaikan dan kita ajarkan. Namun, keteladanan merupakan contoh perilaku hidup kita sehari-hari yang dapat ditiru dan dicontoh. Keteladanan dapat meliputi kedisiplinan waktu, tutur kata, sikap hormat, praktek mengasihi orang lain, praktek keimanan kepada Tuhan. Sekarang banyak orang tua kurang melakukan pendidikan yang benar kepada anaknya. Mereka terkadang kurang menyediakan waktu untuk bersama anak mereka sendiri dengan banyak alasan. Dengan alasan dia sibuk, tidak mau terganggu pekerjaannya atau kesenangannya, agar bisa fokus dengan pekerjaan, bahkan fokus untuk bergaul, bersenang-senang dengan teman kerja, sahabatnya, koleganya. Akhirnya mereka lupa sebagai orang tuanya untuk memberikan contoh-contoh keteladanan dalam hidup untuk anaknya. Bagaimana pola hidup orang percaya? Lalu siapa yang mereka contoh? Maka apa yang terjadi? Tidak heran, pada akhirnya mereka, orang tua tersebut, kecewa, bahkan heran ketika mendapati anaknya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Menjadi pemarah, kasar, tidak sopan, malas belajar, kurang harmonis terhadap orang tuanya, bahkan jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang belum sepantasnya dilakukan oleh anak seusia mereka, yaitu terlibat narkoba, tauran,
perilaku amoral, dan lain-lainnya. Karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai dari sekarang untuk menyiapkan anak kita, mendidik mereka dengan didikan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Pertama, tetaplah untuk setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Karena iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Banyak hal yang dapat kita lakukan, yaitu melalui saat teduh, persekutuan keluarga, baik pagi maupun malam. Ajak dan libatkan mereka untuk aktif mengikuti persekutuan atau ibadah minggu di gereja maupun di rumah dalam situasi pandemi saat ini. Karena hal itu juga penting agar mereka mengenal saudara seimannya, serta membangun kebiasaan sosial untuk berjumpa, berkomunikasi, dan bergaul dengan orang lain. Yang kedua, tetaplah untuk memberikan keteladanan hidup. Bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap orang lain. Harus ramah, sopan, menghormati, menghargai, mengasihi, murah hati, sabar, memaafkan, bahkan peka dan selalu berempati terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Maka dengan didikan yang benar, anak-anak tentu akan bertumbuh menjadi anak yang berkarakter baik dan berbuah. Dalam firman Tuhan ini ada dua hal yang menjadi buah yang baik dari pendidikan anak yang mereka terima dengan tepat. Buah yang pertama dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini, ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Hati yang tentram itulah yang paling berharga dan utama. Pendidikan kepada anak dapat dikatakan berhasil jika mereka dapat hidup dengan damai, tidak berselisihan, bahkan dapat bergaul dengan baik terhadap orang-orang sekitarnya. Tahu melakukan apa yang patut dilakukan dan dikerjakan, terutama mereka menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Itulah yang tentu akan buat hati dan situasi kehidupan dalam keluarga kita tentram dan damai. Hal ini tidak kita dapati dari manapun kecuali dalam keluarga kita. Keluarga orang percaya dan beriman. Kemudian buah yang kedua ialah mendatangkan sukacita padamu. Hal-hal yang mendatangkan sukacita di sini bukanlah uang atau yang bersifat materi, sekalipun hal itu juga adalah penting sebagai sarana yang dapat kita gunakan. Namun hal dapat menjadikan orang tua bersukacita ialah jika anak-anaknya hidup di dalam cinta kasih kepada orang tuanya, yang ditunjukkan dan ditampilkan dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Anak-anaknya hidup sesuai dengan Taurat Tuhan yang mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekalipun pada saatnya anak-anak kita berhasil dalam hidupnya, punya harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, namun jika ia tidak menghormati dan menghargai orang tuanya, maka semuanya itu akan sia-sia. Oleh karena itu, berbahagialah dan bersyukurlah kita sebagai orang tua jika anak-anak kita tetap menjadi anak yang hormat kepada orang tuanya. Maka melalui firman Tuhan hari ini, bagi kita sebagai orang tua tentu tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh berkuasa melakukan apapun bagi kita yang setia kepadanya. Mari kita renungkan dan lakukan firman Tuhan ini untuk tetap didiklah anak-anak kita. Bina mereka, hargai mereka, rangkul mereka sebagai anak-anak yang sudah Tuhan berikan bagi kita tanpa ada alasan apapun. Karena mereka juga adalah anak Tuhan, milik Tuhan yang ada pada kita. Jangan sekalipun sedetik pun menyanyiakan mereka, karena ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai orang tua di hadapan Tuhan. Mari isi segala aktivitas kita dengan keteladanan agar anak-anak yang ada di hadapan kita tetap tumbuh dalam anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami terima. Tuhan memberikan
berkat keturunan buat kami. Engkau berikan anak yang Engkau titipkan untuk kami didik, untuk kami ajari, untuk mengenal kasih-Mu. Agar dia menjadi anak-anak yang taat. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu para orang tua mendidik anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk memperdulikan mereka, memperhatikan mereka, memberi teladan yang baik bagi mereka. Itulah contoh yang baik yang mereka tiru. Dan warisan iman yang kami miliki hendak mereka miliki ya Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan kemampuan dan kuasa dari-Mu, anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang mengasihi Tuhan dan orang tuanya. Inilah kami Bapa, biarlah firman Tuhan ini kami renungkan, agar kami mendidik anak-anak kami, sehingga kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, rukun, dan anak-anak yang hidup dalam terang-Mu. Berkati kami Bapa, tuntutlah kehidupan kami, khususnya anak-anak kami. Biarlah anak yang bertumbuh dalam kasih setiap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.